Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban ujian tengah semester mata kuliah Rekayasa Rehab Medis. PPT ini disusun oleh saya sendiri, Nur Syafinas, dengan NIM 081811733008. Pada pemaparan kali ini, saya akan memaparkan 3 jurnal yang dimana ketiga jurnal tersebut merancang suatu eksoskeleton dengan menggunakan jenis aktuator yang berbeda-beda. Untuk jurnal yang pertama akan menggunakan aktuator motor stepper, kemudian jurnal kedua menggunakan aktuator motor DC dan jurnal yang ketiga menggunakan aktuator SEA. Nah, ini adalah judul dari jurnal yang pertama, yaitu Finger Exoskeleton Robot for Finger Movement Rehabilitation. Jurnal ini menggunakan aktuator motor stepper. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, stroke merupakan suatu keadaan di mana pasien tidak dapat menggerakkan beberapa bagian atau bahkan semua bagian anggota tubuhnya. Stroke dapat diakibatkan oleh kurangnya suplai darah ke bagian tubuh dari otak. Rehabilitasi medis penting dilakukan untuk pasien stroke untuk memulihkan dan juga melatih otot-otot pasien agar dapat bergerak kembali. Sistem rehabilitasi sudah dipelajari secara ekstensif sebagai pemulihan dan pelatihan yang efektif untuk aktivitas otot. Untuk merancang eksoskeleton jari tangan yang tepat, beberapa hal ini perlu dipertimbangkan, yaitu pertama, biomekanik jari tangan, kemudian mekanisme robotik, serta metode kontrol yang dipertimbangkan. Eksoskeleton jari tangan dapat digerakkan baik menggunakan aktuator motor, aktuator pneumatik, ataupun aktuator hidrolik. Selanjutnya untuk spesifikasi alatnya, yaitu berdasarkan latar belakang tadi, alat ini dibuat sebagai rehabilitasi medis untuk pasien stroke, serta dapat juga digunakan kapanpun dan dimanapun karena bentuknya yang portable. Aktuasi dari exoskeleton robot jari tangan ini bergerak dengan gerakan geser yang meniru gerakan jari manusia. Alat ini juga dilengkapi Arduino sebagai pengontrol semua rangkaian dan juga ada sensor suara yang digunakan untuk memberikan perintah ke alat. Alat exoskeleton robot jari tangan ini juga digunakan untuk memelihara kekuatan otot dengan penggunaan berulang dan juga berfungsi dalam pemulihan fungsional anggota tubuh. Alat ini didesain menggunakan 3D printing untuk menghindari bentuk yang besar dan berat. Perangkat ini dirancang untuk digunakan di punggung tangan sehingga dapat membantu gerakan jari tangan. Aktuator yang digunakan yaitu seperti yang telah saya jelaskan bahwa jurnal ini menggunakan aktuator motor stepper untuk melakukan semua mekanisme pergerakan. Selanjutnya untuk desain alat. Nah, ini gambar desain alatnya. Ini merupakan gambaran desain alat dari saat jari keadaan extended sampai jari keadaan fleksi. Kemudian ini gambar 2 ini merupakan contoh penggunaan alat ke jari tangan. Nah, menurut jurnal yang saya baca ini, berat alat ini ada sebesar 45 gram, kemudian input torsi diatur sebesar 30 Newton millimeter sesuai dengan jenis motor stepper yang dipilih. Eksoskeleton robot jari tangan di samping dibagi dalam dua bagian utama, yaitu bagian penggeser dan bagian penghubung berbentuk N. Kemudian bagian penggeser dibuat untuk menemukan titik pusat antara dua penggeser yang berbentuk busur pada sendi jari proksimal dan juga distal, sehingga dapat dipastikan bahwa jari robot mengikuti gerakan jari manusia. Sedangkan penghubung berbentuk N dirancang untuk menghubungkan penggeser berbentuk proksimal dan distal sehingga alat dapat menekuk secara bersamaan. Selanjutnya, aktuator yang digunakan di sini adalah motor stepper jenis 28 BYJ48 yang memiliki rangkaian roda gigi dengan rasio reduksi sebesar 64:1. Besar torsi yang dapat diinputkan ke aktuator jenis ini sebesar
30 Newton milimeter. Nah, dengan nilai torsi 30 ini hanya mampu menggerakkan jari tangan secara perlahan dan cocok digunakan untuk penderita stroke ringan. Pemilihan jenis aktuator motor stepper ini terkait dengan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu untuk membuat alat yang dengan biaya, ukuran, dan berat yang lebih kecil dari eksoskeleton biasanya, dan juga bertujuan untuk melakukan rehabilitasi jari tangan agar tidak banyak terjadi overheat. Selain itu, dengan menggunakan motor stepper ini juga cocok digunakan pada alat ini karena mekanisme pergerakan dengan motor stepper yaitu bergesernya secara step per step. Selanjutnya, cara kerja aktuator. Robot skeleton jari tangan terdiri dari 3 penggeser, 5 penghubung, 10 baut, dan 1 motor stepper. Ketika motor berputar, maka engkol biru akan menggerakkan kopler abu-abu. Ini adalah engkol biru, kemudian ketika motor berputar, maka engkol biru ini akan menggerakkan kopler abu-abu. Ketika kopler bergerak ke depan, maka jari tangan akan memanjang, dan jika kopler bergerak ke belakang, maka jari tangan akan menekuk. Nah, kopler abu-abu ini kemudian akan mendorong dan menarik lengan penggeser kuning sehingga penggeser bergerak pada setiap bagiannya. Saat penggeser kuning ini bergerak, maka akan menyebabkan penghubung yang berbentuk N, yang semula berbentuk N, maka dia akan berputar sehingga menyebabkan penggeser kuning dan merah ini bergerak secara bersamaan. Nah, penggeser merah akan terhubung ke jari manusia dan akan menyebabkan jari menekuk. Selanjutnya, analisis hasil yang didapatkan berdasarkan jurnal yang saya baca itu, bahan yang digunakan untuk merancang alat adalah 3D printing, itu bahannya adalah PLA atau poliasam laktat. Nah, jenis bahan ini rapuh pada suhu kamar, tetapi banyak digunakan dalam bidang biomedis karena sifatnya yang biodegradable dan juga biokompatibel. Untuk mengurangi kerapuhan tersebut, peneliti melakukan evaluasi untuk kriteria tegangan normal maksimal yang dapat ditahan oleh bahan sampai terjadi patahan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, didapatkan bahwa tegangan normal maksimal yang dibutuhkan untuk alat sebesar 4,68 MPa, sedangkan tegangan maksimal bahan sebesar 20 MPa, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahan masih aman untuk digunakan. Bahan yang menjadi fokus dan lebih rentan terjadi patahan yaitu terjadi di bagian dekat poros, sehingga perlu dipantau tegangan pada bagian poros agar tidak melebihi batas maksimum. Kemudian kesalahan yang muncul pada alat ini yaitu terjadi kelonggaran pada baut akibat penggunaan 3D printing karena metode ini memiliki banyak toleransi sehingga hasil pengukurannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian masalah lainnya juga muncul karena kekasaran permukaan bagian cetakan 3D sehingga menyebabkan gerakan tersendat-sendat bahkan sering terjadi gangguan gerakan. Nah, ini adalah hasil dari simulasinya, di mana grafik yang berwarna biru ini merupakan hasil pengukuran dan grafik yang berwarna merah adalah hasil simulasi. Di sini yang hasil pengukuran sangat tidak sesuai dengan hasil simulasi. Dan ini juga adalah pengujian dari hasil kekasaran permukaan dari cetakan. Nah, hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya untuk aktuator motor stepper digunakan sebagai penggerak dan dipasang di jari robot exoskeleton yang dikontrol oleh Arduino melalui perintah suara dari pengguna. Nah, alat juga dilengkapi dengan sensor suara. Karena jenis motor stepper yang digunakan adalah 28BJ48 yang hanya bisa diinputkan torsi sebesar 30 Newton milimeter, sehingga alat ini hanya dapat melakukan gerakan kecil yang cocok untuk pasien stroke ringan. Untuk pasien dengan stroke sedang ataupun berat, maka perlu mengganti jenis motor stepper yang digunakan ke versi yang lebih besar kemampuan torsinya. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal yang kedua, yaitu berjudul Chart Compact Hand Assistive Device for Enhancement of Function in Hand Impairment. Nah, pada jurnal ini membuat exoskeleton tangan juga, tetapi
dia bisa digunakan sebagai rehabilitasi dan juga asistif. Nah, untuk spesifikasi alatnya yaitu alat eksoskeleton tangan atau CAT ini dibuat pada penelitian ini berfungsi untuk membantu penyembuhan pasien pasca stroke. Nah, perangkat ini dirancang secara portable dan untuk digunakan dalam waktu yang lama. Perancangan alat fokus pada ukuran, berat, dan kemampuan gerakan jari dan juga kekuatan cengkraman. Perangkat CAT juga dapat digunakan Perangkat CAT ini dapat digunakan di lengan bawah pasien. Nah, perangkat ini dirancang untuk dua fungsi, yaitu sebagai fungsi rehabilitasi dan juga fungsi asistif. Perangkat memiliki berat 565 gram yang sudah termasuk baterai dan aktuator. Nah, desain prototipe berfungsi pada portabilitas, daya tahan pakai, dan juga kegunaan. Dalam hal kegunaan, perangkat harus dapat mendukung gerakan ekstensi dan fleksi jari dengan gerakan alami dan memiliki daya cengkraman yang kuat. Selanjutnya untuk desain alatnya. Nah, gambar yang pertama ini adalah glove design, kemudian yang kedua ini adalah percobaan ketika alat ini digunakan untuk menggenggam bahan dengan kepadatan yang berbeda. Prototipe CAT terdiri dari baterai, 4 sel lipo, kemudian aktuatornya motor DC brush dengan gearbox, skrup daya, dan juga kabel. Kemudian strukturnya dari 3D printing, dan juga ada sarung tangan, karet gelang, dan tabung bauden, serta papan rangkaian. Nah, desain CAT ini bertujuan untuk meminimalkan pembatasan gerakan tangan. Selain itu, alat ini juga dapat digunakan dalam mekanisme pasif untuk mendukung fleksi dan ekstensi. Sarung tangan kain pada CAT dibuat khusus yang terdapat 5 kabel tendon terhubung ke sisi ibu jari, telunjuk, dan juga jari tengah. Nah, pada gambar 2, CAT diuji cobakan untuk menggenggam benda dengan tingkat kekakuan yang berbeda-beda. Selanjutnya, aktuator yang digunakan yaitu ada 3 aktuator linear yang digunakan untuk menarik 5 kabel tendon yang terhubung ke jari. Aktuator linear tersebut terdiri dari motor DC brush 12 volt dengan reduksi gear 100:1 dan terhubung ke skrup timbal 1,25 mm. Pengunci kabel dipasang pada masing-masing mur skrup timah yang digunakan untuk menghubungkan kabel ke aktuator. Aktuator linear ganda digunakan untuk mencapai fleksi jari telunjuk dan jari tengah melalui 2 sendi utama setiap jari. Ekstensi jari dapat dicapai secara pasif melalui tali karet fleksibel yang disambungkan ke sisi punggung sarung tangan. Daya pada skrup memiliki mekanisme penguncian sendiri sehingga dapat mencengkram benda tanpa menyalakan motor. Karenanya, masa pakai baterai akan lebih panjang. Kemudian cara kerja aktuator. Cara kerja dari alat berdasarkan gambar di atas, di mana kabel 1 dihubungkan dengan aktuator 1 dan proksimal falang dari ibu jari, kemudian kabel 2 dan kabel 3 dihubungkan ke aktuator 2 dan ke pusat falang perantara dari indeks dan jari tengah. Kemudian kabel 4 dan kabel 5 menghubungkan aktuator 3 ke pusat falang distal dan jari telunjuk ke jari tengah. PCB digunakan untuk menggabungkan komponen mekanik dan elektronik. Kemudian cara kerja aktuatornya dikontrol oleh Arduino Nano dan juga modul Wi-Fi sebagai interface. Selain itu, perangkat ini juga menggunakan protokol server UDP untuk mengontrol perangkat. Untuk motor DC dikalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, motor DC ini akan dipicu dengan diberikan tegangan khusus pada motor pada area yang sesuai, sehingga menyebabkan kunci kabel yang terhubung ke skrup utama bergerak sesuai putaran motor. Setelah kunci kabel mendeteksi posisi yang diinginkan, maka motor akan berhenti bergerak. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah bahwa exoskeleton CAT ini dapat memberikan kekuatan mencengkram yang cukup untuk pasien pasca stroke dengan keadaan gerak tangan yang kompatibel dan kemampuan cubitannya atau pegangannya alami. Kemudian perangkat CAT yang dibuat juga memiliki beberapa keuntungan seperti
kontrol yang tepat untuk mengatasi stroke, kemudian self-locking mekanisme untuk menahan genggaman tanpa menguras baterai. Untuk mencubit atau menggenggam cukup mudah hanya dengan mengubah urutan tarikan motor. Nah, penggunaan cat jangka panjang pada pasien pasca stroke juga dapat menghasilkan efek peningkatan motorik untuk pemulihan. Kekurangannya yaitu kekurangan dari eksoskeleton ini yaitu cat yang dibuat belum cukup ringan dan juga perlu mengupdate motor DC yang digunakan ke versi yang lebih bagus. Selanjutnya adalah analisis kerja aktuator yang sudah cukup baik, di mana aktuator yang digunakan terpasang pada kabel seperti tendon yang berfungsi untuk menggerakkan ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Fleksi dari jari dicapai melalui aksi tarikan motor, sedangkan ekstensi dicapai secara pasif, yaitu melalui karet gelang yang dipasang pada sisi punggung sarung tangan. Nah, hasil profil gerakan jari selama melakukan gerakan pegangan, jika dibandingkan dengan perangkat lain, menunjukkan bahwa perangkat ini menghasilkan profil gerakan tangan yang lebih mendekati dengan tangan sehat. Dan ini adalah jurnal yang ketiga, di mana pada jurnal ini juga membuat eksoskeleton tangan, tetapi menggunakan aktuator SEA. Nah, judul jurnalnya itu A Novel Hand Exoskeleton with Series Elastic Actuation for Modulator Cord Transfer. Nah, pertama untuk spesifikasi alat, pada jurnal ini membuat Hensos Beta exoskeleton Hensos Beta itu merupakan eksoskeleton ibu jari dan telunjuk untuk rehabilitasi. Nah, Hensos Beta ini merupakan kerangka luar ibu jari telunjuk yang digerakkan oleh kabel yang terdiri dari ortosis dan robotik, modul kopling lengan atas, dan 2 unit benchtop yang digunakan untuk kontrol dan aktuasi jarak jauh dan lainnya sebagai catu daya. Nah, sistem Hensos ini memiliki total 5 unit aktuator SEA dan terdiri dari 7 DOF. Prototipe Hensos Beta menyajikan karakteristik kinerja fisik seperti kinerja sistem kontrol, posisi dan torsi, respon frekuensi, gaya efektor ujung, dan impedansi keluaran. Desain eksoskeleton Hensos Beta dibuat agar dapat digunakan untuk aplikasi klinis rehabilitasi tangan. Perangkat Hensos ini terdiri dari logam kaku yang kadang tidak nyaman saat penggunaan jangka panjang, sehingga alat ini hanya direkomendasikan untuk penggunaan sebagai rehabilitasi. Selanjutnya untuk desain alatnya seperti gambar di samping. Ini desain alat digunakan ke jari tangan dan ini percobaan ketika alat digunakan untuk menggenggam suatu benda. Hensos merupakan eksoskeleton tangan dengan indeks ibu jari yang dirancang untuk rehabilitasi dan membantu gangguan neurologis dan traumatis pada tangan kanan. Hensos ini terdiri dari 2 jari yaitu telunjuk dan ibu jari, 5 aktuator digabungkan secara langsung ke sepasang kabel Bowden untuk menghasilkan gerakan fleksi dan juga ekstensi. Nah, kabel transmisi proksimal dan distal digabungkan dalam modul lengan atas oleh sistem kontrol kopling gesekan. Selanjutnya aktuator yang digunakan yaitu adalah SEA, Series Elastic Actuator, karena dengan menggunakan aktuator ini dapat melakukan pengukuran torsi eksternal secara langsung dengan cara menggabungkan pegas torsi langsung ke pengguna secara seri. Nah, aktuator SEA ini berfungsi dalam mengendalikan semua pasangan sambungan sendi distal pada setiap bagian, yaitu paling indeks sendi IP proksimal dan distal dan juga ibu jari. Nah, aktuator SEA juga menampilkan sensor posisi yang terintegrasi dengan torsi, sehingga memungkinkan mode kontrol berbasis posisi dan torsi. Aktuator SEA dimasukkan ke dalam sistem Hensos untuk memungkinkan penerapan kontrol torsi, sehingga memungkinkan Hensos memberikan respon sesuai kebutuhan. Selanjutnya, cara kerja aktuator. Nah, setiap unit SEA didistribusikan secara spasial dan terdiri dari modul encoder elastis atau EMM. EMM ini dibagi lagi menjadi torsional spring dan juga encoder yang dimasukkan langsung ke ortosis tangan dan aktuator motor yang sesuai pada kontrol benchtop pada unit aktuasi. Nah, untuk mengukur torsi secara langsung yang ditransfer secara eksternal
Maka modul elastic encoder atau EEMS ini terdiri dari elemen pegas torsional dan encoder yang dimasukkan ke dalam sambungan ertosis Hensos untuk masing-masing DOF. Selanjutnya, analisis hasil yang didapatkan yaitu dalam membuat robot rehabilitasi, kemampuan untuk mengukur dan memodulasi torsi eksternal secara tepat dan real-time sangatlah penting. Kemudian dengan menggunakan aktuator SEA, eksoskeleton tangan Hensos mampu melakukan modulasi torsi dengan tepat sesuai fungsinya. Perangkat Hensos telah menunjukkan kemampuan untuk bekerja secara fungsional. Meskipun demikian, perlu adanya perbaikan ke depannya untuk mengatasi keterbatasan kinerja karena alatnya yang kaku, kemudian torsi output perlu ditingkatkan iterasinya dan juga menggunakan motor DC brush bertenaga memadai. Keterbatasan lainnya yaitu adanya ketidakpekaan pengukuran sudut sendi yang dihasilkan dari kombinasi faktor. Nah, karya ini menyajikan karakteristik baru dari Hensos sebagai eksoskeleton ibu jari dan telunjuk untuk rehabilitasi tangan. Inovasi utama Hensos ini mampu melakukan genggaman pada benda dan juga dengan menggunakan SEA sehingga dapat mengontrol torsi keluaran secara real time. Selain itu, mode kontrol torsi dari SEA memungkinkan penerapan yang adaptif dalam memberikan bantuan gerakan. Nah, selanjutnya adalah kesimpulannya. Eksoskeleton tangan dapat dibangun dengan menggunakan aktuator motor stepper, motor DC brush, ataupun aktuator SEA. Nah, untuk eksoskeleton yang menggunakan motor stepper, kemampuan torsinya bergantung pada jenis motor stepper yang digunakan. Sehingga pada topik yang diangkat, eksoskeleton hanya dapat melakukan gerakan kecil untuk struk ringan. Kemudian untuk topik kedua, eksoskeleton rehabilitasi dan asistif menggunakan motor DC sudah mampu melakukan gerakan untuk tingkat struk ringan dan sedang. Tetapi kekurangannya harus melakukan update motor DC brush sewaktu-waktu agar proses aktuasi lebih baik lagi. Kemudian untuk jurnal yang terakhir, tentang eksoskeleton juga, tapi hanya untuk ibu jari dan telunjuk. Metodenya cukup baru yaitu dengan menggunakan Hensos dengan aktuator SEA. Nah, hasil yang diperoleh juga cukup bagus. Alatnya mampu melakukan gerakan menggenggam benda dan juga mampu mengukur torsi eksternal secara tepat dan real time sehingga alat dapat merespon memberikan bantuan gerakan sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.